Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman sahabat sahabidah, segenap jamaah majlis ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI-AD Ulingi Barusa Asli TK yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan kebahagiaan di hari kiamat, dan dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hajakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca shalawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para murid kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Semoga dengan barokah karamah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan kehormatannya jasmani dan
Insya Allah pada kesempatan pertemuan kali kita pagi hari ini kita akan membicarakan atau membahas mengenai syurutul Jumu'ah. Syurutul Jumu'ah, syarat-syarat sholat Jumat. Syurutul Jumu'ati utawi piro-piro syarat sholat Jumat iku sittatun 6. Jadi berdasarkan keterangan di dalam kitab fikih yang dikarang oleh para alim ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, bahwa syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat itu ada 6 perkara. Maka oleh karenanya setiap orang Islam yang akan melaksanakan kewajiban sholat Jumat, maka seyogyanya lah baginya untuk mengetahui, mengerti, memahami tentang syarat-syarat sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sholat Jumat, yang pertama adalah antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Antakuna tegese sawiji yen ka ono kulluha apa kulluha saban-saban sawiji saking sholat Jumat fi waqti dhuhri itu tetap ing dalam waktu zuhur. Jadi syarat sholat Jumat yang pertama, bahwa sholat Jumat tersebut wajib ditunaikan atau ditegakkan atau didirikan atau dilaksanakan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Apabila melaksanakan kewajiban sholat Jumat sementara belum masuk waktu sholat zuhur, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa sholat Jumat yang telah kita laksanakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sholat Jumat yang pertama. Walaupun umpama hanya kurang 1 menit, apalagi 2 menit, 3 menit, 4 menit, jadi harus sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi dipastikan waktu zuhur sudah masuk. Kalau belum masuk, walaupun masih kurang 1 menit, jangan dulu dimulai. Itu yang pertama. Dan memang sebelum turun perintah sholat Jumat, dahulunya itu sholat zuhur asalnya. Menurut catatan sejarah, perintah sholat Jumat itu yaitu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang dalam keadaan melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian hari itu, hari Jumat, di lembah Raununa turun perintah kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat Jumat, dan pada waktu itu Rasulullah bersama kurang lebih 100 orang sahabatnya melaksanakan sholat Jumat di lembah Raununa. Itu sholat Jumat yang paling pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum itu sholat Jumat nggak ada, yang ada sholat zuhur. Maka oleh karenanya bagi musafir yang sedang dalam keadaan menempuh perjalanan dengan jarak tempuh marhalata ini kurang lebih sekitar 93 km kurang lebih, itu baginya dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi dia wajib melaksanakan sholat zuhur dengan cara dijamak qashar, zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini bagi musafir, seperti seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, misal ke Surabaya atau ke Jawa Timur, di mana perjalanan tersebut bukan perjalanan maksiat, melainkan perjalanan yang hukumnya mubah, bahkan sunnah, seperti berziarah ke makam para wali dan sebagainya. Maka bagi musafir yang seperti ini,
Dibolehkan dia untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi dia wajib melaksanakan sholat zuhur dengan cara di jamak qashar. Jadi sedang dalam perjalanan, begitu masuk waktu zuhur, maka dia berhenti bersama rombongannya melaksanakan sholat zuhur jamak qashar, jamaknya jamak takdim. Jadi melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Cara melaksanakannya yang pertama, melaksanakan sholat zuhur dulu 2 rakaat dengan diqashar. Niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran majmu'an ilahil asru mustaqbilal qiblati. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian iqamah lagi, dan setelah iqamah lalu berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar dengan niat usolli fardhu asri raka'ataini qashran majmu'an ila zuhri mustaqbilal qiblati, adzan imaman atau adzan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Beres sholat zuhur, beres sholat asar dengan cara dijamak qashar masing-masing 2 rakaat, lalu lanjutkan perjalanan menuju tempat yang dituju. Begitu dalam data waktu asar, kita tak usah sholat asar lagi, karena sholat asar tadi dijamak takdim. Ini adalah merupakan rukhsah, keringanan dari Allah bagi para musafir. Lalu bagaimana kalau para musafir ingin sholat Jumat? La ba'sa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau sholat Jumat silakan, tidak sholat Jumat pun nggak apa-apa. Yang penting melaksanakan kewajiban sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak qashar gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa antuqama fi ittatil baladi, dan sholatnya didirikan pada batas atau wilayah kota atau desa setempat. Jadi posisi kita masih berada di wilayah kita, dari perbatasan desa ke dalam wilayah kita, bukan keluar. Kalau keluar itu berarti kita statusnya musafir. Kemudian yang ketiga, wa ayyakunu arba'ina ahraron jukuron baligina mustautinina. Dan yang ketiga, ini yang ketiga kelewat. Yang ketiga, wa antu sholliya jama'atan, lan yenta sholat jamaatan kalawan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu syaratnya wajib didirikan dengan berjamaah. Tidak sah sholat Jumat apabila dilakukan secara munfarid, secara sendirian. Jadi wajib berjamaah. Berjamaah dalam sholat Jumat termasuk syarat sah sholat Jumat. Artinya tidak sah sholat Jumat kalau tidak diberjamaahkan. Untuk mazhab Imam Syafi'i itu disyaratkan 40 orang. 40 orang ini berikut imam. Jadi imam, kemudian makmumnya berarti 39 orang. Nah, 40 orang ini berikut imam. Adapun untuk mazhab Hanafi itu membolehkan 4 orang. Jadi kalau umat Islam yang bermazhab Imam Hanafi, mereka mendirikan sholat Jumat bisa 4 orang. Tapi umat Islam yang bermazhab Imam Syafi'i harus 40 orang berikut imam. Kemudian selanjutnya, wa ayyakunu arba'ina ahraron jukuron baligina mustautinina. Jamaah sholat Jumat harus 40 orang. Arba'ina ahraron, 40 orang itu orang-orang yang merdeka, bukan terdiri dari budak atau habasa ayah. Jukuron, dan semuanya laki-laki. Baligina, yang sudah balik, yang sudah mukallaf.
Di 40 orang itu mereka semuanya orang-orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Kalau umpama 40 orang, di antara 40 orang tersebut ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang belum balik, itu berarti tidak memenuhi syarat salat Jumat. Tapi kalau yang 40 orang ini mukallaf semua, balik semua, kemudian ada anak-anaknya, itu boleh. Yang penting yang 40 orang itu sudah terpenuhi, terdiri dari orang-orang yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah balik dan berakal sehat. Mustawtinina, mereka penduduk yang menetap, artinya pribumi. Jadi mukim mutawatin, kan ada yang disebut mukim mutawatin, ada mukim gue mutawatin. Nah, seperti orang yang kontrak di daerah kita, mereka itu statusnya mukim gue mutawatin. Nah, yang 40 orang ini bukan mukim gue mutawatin, tapi mukim mutawatin. Jadi penduduk asli pribumi 40 orang itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinuha jum'atan fitil kalbalad. Yang kelima, syarat salat Jumat adalah tidak didahului dan dibarengi atau bersamaan Jumat pada daerah itu. Artinya tidak boleh dalam satu daerah, dalam satu wilayah ada 2 Jumatan yang notabene wilayah tersebut, daerah tersebut, nama wilayahnya sama. Misal, contoh kampung saya Kampung Cibeduk. Nah, itu di Kampung Cibeduk tidak boleh ada 2 Jumatan, nggak boleh. Kecuali kalau berbeda kampung walaupun jaraknya dekat. Nah, gitu ya. Kalau berbeda kampung, berbeda nama kampung, walaupun jaraknya dekat, boleh. Karena beda kampung. Nah, ini yang jadi masalah, satu kampung namanya sama, tapi Jumatan ada 2 itu. Nah, itu boleh. Kemudian yang keenam, yataqaddama khutbatani. Salat Jumat wajib didahului dengan 2 khutbah. Tidak sah salat Jumat apabila tidak didahului dengan 2 khutbah, yaitu khutbatul ula dan khutbatus tsaniyah. Makanya dalam salat Jumat itu khutbahnya didahulukan, salatnya dikemudiankan. Berbeda dalam salat Idul Fitri atau dalam salat Idul Adha. Oleh karena dalam salat Idul Fitri dalam salat Idul Adha status khutbahnya sunnah, maka yang didahulukan salatnya. Setelah salat Idul Fitri beres, Idul Adha beres, baru imam atau khatib menyampaikan khutbah. Nah, karena status hukumnya sudah beda. Karena kalau umpama dalam salat Jumat yang didahulukan salatnya, 2 khutbahnya dibelakangkan, dikemudiankan, dikhawatirkan terjadi seperti dalam Idul Fitri. Khatib belum selesai, khutbah sudah pada kabur. Bisa kacau nantinya. Jadi tidak sah salat Jumat apabila tidak diawali dengan 2 khutbah. Adapun syarat-syarat 2 khutbah, surutul khutbah ini, utawi piro-piro syarat khutbah loro, syarat 2 khutbah iku asyaratun 10. Jadi syarat 2 khutbah dalam khutbah Jumat itu ada 10. Yang pertama, at-thaharatu 'anil hadasaini. Wajib suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, al-asghari wal akbari. Jadi seorang khatib yang akan menyampaikan khutbah Jumat wajib baginya badannya suci anil hadasa ini dari 2 hadas, al-asghari wal akbari, yaitu suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Apabila umpama seorang khatib sedang dalam keadaan menyampaikan khutbah Jumat, terlepas dari apakah khutbatul ula, khutbah yang pertamanya, atau khutbah tsaniyah, khutbah yang keduanya, khutbah belum selesai, di pertengahan khutbah dia kentut, maka wajib
dia wudu dulu. Berarti khutbah Jumatnya pending dulu. Si imamnya keluar wajib, khotibnya wudu dulu. Dan nanti diulangi lagi khutbahnya dari awal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang tadi dianggap batal karena dia kentut. Kedatangan hadas kecil. Itu yang pertama. Kemudian wa taharatu 'anil najasati fi sawi wal badani wal makani. Syarat khutbah Jumat yang kedua adalah suci dari najis. Wa taharatu suci 'anil najasati dari najis. Fi sawi itu tetap di dalam pakaian, baju. Wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Jadi syarat khutbah yang kedua, seorang khatib wajib suci, pakaiannya suci, kemudian badannya suci, tempat khutbahnya dari berbagai macam najis. Apabila pada pakaian seorang khatib atau pada badan seorang khatib atau pada tempat di mana dia akan menyampaikan khutbah terdapat najis, maka itu tidak memenuhi syarat khutbah Jumat yang kedua, yaitu suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Kemudian yang ketiga wasatrul aurati, wajib menutup aurat. Tidak boleh seorang khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat kelihatan auratnya. Wajib menutup aurat. Selanjutnya yang keempat, wal qiyamu 'alal qadiri. Wajib berdiri bagi yang mampu. Jadi seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat disyaratkan wajib berdiri menyampaikan khutbah Jumatnya, tidak boleh duduk. Dibolehkan duduk hanya ketika seorang khatib selesai menyampaikan khutbah yang pertama, sebelum menyampaikan khutbah yang kedua, dia disunahkan duduk. Jadi al-julus bainal khutbataini, dibolehkan dia duduk di antara dua khutbah. Nah, pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah, maka bagi seluruh para makmum, bagi seluruh para hadirin dalam salat Jumat itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Karena di situ saatul mustajabah, saatnya diijabah doa, di antaranya bainal khutbataini, di antara dua khutbah ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah, maka seluruh para jamaah di situ berdoa dengan doa yang terbaik, terutama doa mohon meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alni husnal khatimah. Allahumma ja'alni husnal khatimah. Allahumma ja'alni husnal khatimah. Atau doa minta dibarakahkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita agar oleh Allah dibarakahkan dengan doa Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Atau doa-doa yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya wal julusu bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Fauqa tumaninati sholat, lebih lama dari tumannya dalam sholat. Jadi seorang khatib itu diharuskan duduk di antara dua khutbah. Lamanya duduk itu agak sedikit lebih lama daripada tumaninah di dalam sholat. Kalau tumaninah dalam sholat adalah yaitu as-sukutu bi qadri subhanallah, diam sejenak, berhenti sebentar, tenang sebentar. Ukuran lamanya diam atau ukuran lamanya berhenti atau tenang yaitu bi qadri subhanallah, kira-kira ukuran bacaan subhanallah. Nah, kalau duduknya khatib di antara dua khutbah itu lebih lama dari ukuran tumaninah sholat. Ada yang mengatakan kira-kira selesai bacaan qul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru berdiri untuk menyampaikan khutbah yang keduanya. Jadi selama duduk di antara dua khutbah, khotib boleh baca Al-Ikhlas 3 kali atau boleh baca sholawat. Yang jelas lamanya duduk melebihi ukuran tumanina di dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu wal muwalatu bainahuma. Wal muwalatu bainahuma, harus mualat di antara dua khutbah. Wa bainas sholati, dan dua sholat. Jadi disyaratkan antara khutbah yang pertama, khutbah Jumat yang pertama dengan khutbah yang kedua itu harus mualat. Wa bainas sholati, dan di antara dua sholat. Selanjutnya yang ketujuh, wa antakuna fil arabiyati, lan yen tak ono khutbah Jumat bil arabiyati, iku bil arabiyati kalawan bahasa Arab. Nah ini qaul qadim Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i itu qaulnya ada dua, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Yang dimaksud qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i posisinya masih berada di kota Baghdad. Nah itu disebutnya qaul qadim. Sedangkan pendapat beliau atau fatwa beliau ketika beliau sudah pindah ke kota Mekah Al-Mukarramah itu dinamakan qaul jadid. Nah dalam qaul qadim Imam Syafi'i itu disyaratkan sholat Jumat, khutbah Jumat itu harus full bahasa Arab dari awal sampai akhir, ya. Jadi khotib hanya membaca teks khutbah Jumat dengan tulisan bahasa Arab. Para jamaahnya pada nggak ngerti isi khutbahnya. Jangankan jamaahnya, kadang-kadang khotib juga nggak ngerti, dia cuma baca doang. Nah ini kalau kodenya Imam Syafi'i masih ada yang dipakai ini di beberapa tempat, seperti di Kujang Jonggol, saya pernah Jumatan di situ. Itu bahasa Arab aja sebentar Jumatnya. Seperti di mana lagi dia? Di Curug. Masih ada di beberapa tempat di Citerep. Itu setiap Jumat khotib menyampaikan khutbah Jumatnya full dengan bahasa Arab, tidak diterjemahkan, tidak diartikan, sehingga banyak para jamaah yang tidak paham isi khutbah Jumatnya. Lalu kemudian mengenai khutbah Jumat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah masing-masing, ya mungkin bagi penduduk Jepang ketika menyampaikan khutbah Jumat di Jepang ya tentu diterjemahkan dengan bahasa Jepang. Nggak mungkin seorang khotib di Jepang ketika menyampaikan khutbah Jumat diterjemahkan dengan bahasa Sunda, nggak mungkin, karena orang Jepang mengerti bahasa Sunda. Nah itu juga boleh. Itu kalau jadi Imam Syafi'i, gitu kan. Dan juga ada ulama yang berpendapat membolehkannya seperti itu, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena maksud dan tujuan dari disampaikan khutbah Jumat agar para hadirin mereka paham tentang isi khutbah Jumat yang disampaikan oleh seorang khotib. Kalau umpama misalnya khutbah Jumatnya full bahasa Arab saja, tidak diterjemahkan, maka cukup bagi para hadirin mempunyai dugaan bahwa khotib sedang mengajak takwa, begitu aja udah. Intinya khotib lagi ngajak takwa lah, ngajak ibadah lah, ngajak benar gitulah. Walaupun nggak paham sesungguhnya gitu, cuma kita ambil pengertian globalnya aja gitu. Pasti ini khotib ngajak takwa udah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, yang ke-8 ya. Yang ke-8, wa ayyasma'aha arba'una, dan khutbah Jumat harus didengar oleh 40 orang.
kurang dari 40 orang yang mendengarkan khutbah Jumat, maka secara hukum khutbah Jumatnya dinilai enggak sah. Makanya kan sebelum Jumat Bilal memberikan peringatan, ayuhan nas ansitu wala tatakallamu indal khutbah, ansitu wasma'u ala ma qalahul khatibu ala mimbar la'allakum tuflihun. Ansitu jami'at rahimakumullah, ansitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan peringatan. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maksudnya umat Islam yang hadir dalam sholat Jumat tersebut di masjid tersebut. Ansitu, perhatikan oleh kalian semua, wala tatakalamu, dan janganlah kalian bercakap-cakap, ngobrol. Itu dilarang, haram. Haram hukumnya ngobrol atau berbicara di saat khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Itu ngobrolnya haram, dosa. Bahkan sholat Jumatnya jadi sia-sia pahala sholat Jumatnya. Wajib khutbah Jumat itu didengarkan oleh 40 orang jamaah sholat Jumat, nggak boleh kurang. Kalau umpama dari 40 orang ada 2 orang yang ngobrol nggak mendengarkan, berarti hanya didengarkan oleh 38 orang. Itu bisa mengakibatkan khutbah Jumatnya nggak sah. Kalau khutbah Jumatnya nggak sah, maka otomatis secara hukum sholat Jumatnya juga jadi nggak sah. Makanya penting ini, harus paham. Jangan sampai ketika khotib menyampaikan khutbah ada yang ngobrol, itu nggak paham, itu nggak ngerti itu orang. Wajib mendengarkannya dan haram ngobrolnya. Ansitu wala tatakalamu indal khutbah, wala tatakalamu, dan janganlah kalian bercakap-cakap, janganlah kalian ngobrol indal khutbah ketika khutbah sedang disampaikan. Ansitu, perhatikan oleh kalian, wasma'u, dan dengarkan oleh kalian, alama qalahul khatibu ala mimbar, apa yang disampaikan khotib di atas mimbar. Perhatikan, dengarkan, camkan. Begitu. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sholat Jumatnya sah, untung. Akan diberikan pahala besar dari pahala sholat Jumat yang sah. Kalau tidak, rugi kita nanti. Nah, ini jangan sampai sudahlah anak kecil nggak paham, ini orang tua juga masih ngobrol, ini kan seperti anak kecil nggak paham. Nah, orang tua seperti ini harus ditatar ini 4 bulan. Kalau ngantuk apa tuh? Ya nggak ngobrol, tapi tidur sampai selesai, nggak dengar tuh. Ya ngantuk kan bukan keinginan sendiri. Ngantuk, lupa, itu karunia dari Allah. Asal jangan ngantuk yang dibikin-bikin aja. Nggak ngantuk juga ditidur-tidurin, hanya tidur beneran, jangan. Kita berusaha untuk mendengarkan, wajib mendengarkan. Ya. Yang mendingan ngantuk daripada ngobrol mah. Kalau ngantuk kan nggak ada suara, gitu kan? Suara ini mendengur. Kalau kelamaan kok bisa? Kalau udah kelamaan gitu, kalau udah di kelapaan. Oh, ya protesnya jangan sama saya, sama yang bersangkutan aku. Bukannya bukan saya. Oh ya, bukannya dia kelamaan, protesnya ke saya. Kasih tahu jangan lama-lama gitu. Paling lama 12 menit lah. Rasulullah juga begitu, memendekkan khutbah Jumatnya, memanjangkan sholatnya. Ini khutbahnya panjang, setengah jam. Sholatnya rakaat pertama inna atayaka kausar 20. Salah, kebalik itu. Kebalik, sunahnya khutbahnya dipendekkan, sholatnya dipanjangkan sunahnya. Rakaat pertama setelah Fatihah, Al-A'la, Sabihi 19 ayat, atau pakai itu Fatihah Al-Bosiyah 6 ayat. Itu sunahnya seperti itu. Jangan dibalik. Jadi khutbah Jumat itu wajib didengarkan oleh 40 orang. 40 orang berarti berikut imam kan? Enggak? Hah? Enggak, ya. Ya imam kan yang baca khutbah Jumatnya. 40 orang itu ya yang mendengarkannya. Kemudian selanjutnya wa antakuna kulha fi waqti juri. Ini yang terakhir. Jadi wajib 2 khutbah Jumat tersebut dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Jadi berada di dalam waktu sholat zuhur 2 khutbahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah 10 macam syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat yang didirikan oleh kita setiap hari Jumat itu kalau sholatnya itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Syekh Ibnu Musayyab beliau mengatakan, aku lebih suka sholat Jumat daripada melaksanakan ibadah hari sunnah. Ibadah hari sunnah itu ibadah hari yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Karena ibadah haji itu wajibnya seumur hidup cuma sekali. Nah kalau ada orang ibadah haji yang kedua kali itu sunnah, nggak wajib. Nah Syekh Ibnu Musayyab mengatakan, aku lebih suka melaksanakan sholat Jumat daripada melaksanakan ibadah haji sunnah. Artinya apa? Artinya sholat Jumat ini pahalanya jauh lebih baik daripada pahala ibadah haji sunnah. Setiap satu langkah kita menuju sholat Jumat itu catat pahala sama dengan pahala ibadah sunnah 200 tahun untuk satu langkah itu. Makanya sholat Jumat ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh umat Islam, termasuk mendengarkan khutbah Jumatnya. Nggak boleh ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol, supaya pahalanya benar-benar utuh itu di akhirat nanti. Jangan cacat lah. Cuma sayangnya banyak saudara kita yang nggak paham tentang hukum, sehingga mereka merasa nggak berdosa, merasa nggak bersalah ketika ngobrol di saat khutbah sedang berlangsung. Padahal itu dosa luar biasa dosa itu. Bahkan sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Kan Bilal suka menyampaikan sebuah hari sebelum khotib naik mimbar, apabila engkau berkata kepada saudaramu, ansyid diamlah engkau, maka menjadi sia-sia lagi, malah dipatalah. Pakut lapor menjadi sia-sia sholat Jumatnya. Ijabul tali sohibika yaumal jumu'ah ansyid. Itu kita bilang diam aja kepada yang ngobrol nggak boleh, karena kita mengeluarkan suara. Udah semuanya diam, nggak ada yang ngobrol. Wajib diamnya, wajib mendengarkan khutbah Jumat, dan haram ngobrolnya, dosa ngobrolnya. Itu dosa nggak terasa itu. Kalau berzina dosa Pak, pantas ini kita lagi sholat Jumat, lagi ibadah masih melakukan dosa. Dosa apa? Dosa ngobrol. Siapa bilang itu nggak dosa? Dosa ngobrolnya itu di saat khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Nah ini yang harus dipahami oleh umat Islam, terutama yang sudah dewasa lah. Kalau anak kecil ya mungkin jangan juga anak kecil lah. Sudahlah anak kecilnya pada ngobrol, orang tua juga pada ngobrol lagi. Jadi nggak ada yang benar ini. Harus ditatar ini. Demikian oleh karena sudah habis waktunya, kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang akan disampaikan, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah, dan kita Allah diberikan kemampuan untuk dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Harapan kita seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya kita dapatkan nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.
Ya